Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Rahman dengan NIM 253030005 dari Prodi D3 Manajemen Informatika Universitas Teknologi Digital. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah basis data dengan studi kasus Sistem Informasi Rumah Sakit. Sistem ini digunakan untuk mengelola data pasien, dokter, poli, pemeriksaan, pembayaran, dan obat. Tahap pertama adalah Unnormalized Form atau UNF. Pada tahap ini, seluruh data masih berada dalam satu tabel. Masih terdapat repeating group karena satu pemeriksaan dapat memiliki lebih dari satu obat dalam satu baris. Selanjutnya adalah First Normal Form atau 1NF. Pada tahap ini, repeating group dihilangkan, sehingga setiap kolom hanya memiliki satu nilai. Data obat dipisahkan menjadi beberapa baris, sehingga seluruh atribut bersifat atomik. Berikutnya adalah Second Normal Form atau 2NF. Pada tahap ini, data dipisahkan menjadi beberapa tabel berdasarkan entitas, yaitu tabel pasien, dokter, obat, pemeriksaan, pembayaran, dan detail obat. Tujuannya adalah mengurangi redundansi data. Tahap terakhir adalah Third Normal Form atau 3NF. Pada tahap ini, atribut nama poli dipisahkan menjadi tabel poli sehingga tabel dokter hanya menyimpan ID poli sebagai foreign key atau FK. Dengan demikian, tidak terdapat ketergantungan transitif. Berikut adalah Entity Relationship Diagram atau IRD sistem rumah sakit. Entitas poli memiliki atribut ID poli, nama poli. Lalu entitas dokter memiliki atribut ID dokter dan nama dokter. Lalu entitas pasien memiliki atribut ID pasien, nama pasien, alamat, dan nomor HP. Lalu entitas pemeriksaan memiliki atribut ID periksa dan tanggal periksa. Entitas pembayaran memiliki atribut ID bayar, metode bayar, dan total bayar. Lalu entitas obat memiliki atribut ID obat, nama obat, dan harga obat. Relasi pertama adalah poli memiliki dokter dengan kardinalitas one to many. Relasi kedua adalah dokter menangani pemeriksaan dengan kardinalitas one to many. Relasi ketiga adalah pasien melakukan pemeriksaan dengan kardinalitas one to many. Lalu keempat, pemeriksaan dibayar melalui pembayaran dengan kardinalitas one to one. Lalu terakhir, pemeriksaan menggunakan obat dengan kardinalitas many to many. Relasi ini memiliki atribut jumlah. Jumlah bergantung pada hubungan antara pemeriksaan dan obat. Selanjutnya, saya mentransformasikan IRD menjadi model data relasional atau MDR. Pada tahap ini, setiap entitas pada IRD diubah menjadi tabel-tabel yang akan digunakan dalam database. Selain itu, pada tahap ini ditentukan primary key sebagai identitas unik setiap data dan foreign key sebagai penghubung antar tabel agar hubungan antar data tetap terjaga. Tabel pertama adalah poli yang memiliki atribut ID poli sebagai primary key dan nama poli. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data seluruh poli yang tersedia di rumah sakit. Tabel poli memiliki hubungan one to many dengan tabel dokter. Artinya, satu poli dapat memiliki banyak dokter, sedangkan satu dokter hanya dapat berada pada satu poli. Hubungan tersebut dibentuk melalui atribut ID poli yang menjadi foreign key pada tabel dokter. Selanjutnya, terdapat tabel dokter yang memiliki atribut ID dokter sebagai primary key, ID poli sebagai foreign key, dan nama dokter. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data dokter beserta poli tempat dokter tersebut bertugas. Berikutnya, terdapat tabel pasien yang memiliki ID pasien sebagai primary key, kemudian ada nama pesanan, alamat, dan nomor HP. Tabel ini digunakan untuk menyimpan seluruh data pasien.
Tabel pasien memiliki hubungan one-to-many dengan tabel pemeriksaan. Hal ini karena satu pasien dapat melakukan pemeriksaan lebih dari satu kali, sedangkan satu data pemeriksaan hanya dimiliki oleh satu pasien. Selanjutnya adalah tabel pemeriksaan yang memiliki ID periksa sebagai primary key, kemudian ID pasien, dan ID dokter sebagai foreign key, serta tanggal periksa. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pemeriksaan pasien. Hubungan antara tabel dokter dan pemeriksaan juga merupakan hubungan one-to-many. Artinya, satu dokter dapat menangani banyak pemeriksaan, sedangkan satu pemeriksaan hanya ditangani oleh satu dokter. Kemudian, terdapat tabel pembayaran yang memiliki ID buyer sebagai primary key, lalu ID periksa sebagai foreign key, kemudian ada metode bayar dan total bayar. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pembayaran dari setiap pemeriksaan. Hubungan antara tabel pemeriksaan dan tabel pembayaran merupakan hubungan one-to-one, yang berarti setiap satu pemeriksaan hanya memiliki satu data pembayaran, dan satu pembayaran hanya berlaku untuk satu pemeriksaan. Berikutnya, terdapat tabel obat yang memiliki ID obat sebagai primary key, kemudian nama obat dan harga obat. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data seluruh obat yang tersedia. Hubungan antara tabel pemeriksaan dan tabel obat merupakan hubungan many-to-many. Artinya, satu pemeriksaan dapat menggunakan lebih dari satu obat, dan satu jenis obat juga dapat digunakan pada banyak pemeriksaan. Karena hubungan many-to-many tidak dapat diterapkan secara langsung pada database relasional, maka dibuat tabel penghubung, yaitu tabel detail obat. Tabel detail obat memiliki atribut ID periksa dan ID obat sebagai primary key dan foreign key, serta atribut jumlah yang digunakan untuk menyimpan jumlah obat yang diberikan kepada pasien. Dengan adanya tabel ini, hubungan many-to-many antara pemeriksaan dan obat dapat diimplementasikan dengan baik. Dengan terbentuknya model data relasional ini, seluruh entitas pada IRD telah berhasil diubah menjadi tabel beserta hubungan antar tabelnya. Struktur database sudah siap untuk diimplementasikan ke dalam SQL menggunakan perintah DDL atau Data Definition Language yang akan saya jelaskan pada tahap berikutnya. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan Data Definition Language atau DDL. DDL digunakan untuk membuat struktur basis data mulai dari pembuatan database hingga pembuatan tabel. Saya membuat database dengan nama rumah sakit menggunakan perintah create database. Selanjutnya, saya menggunakan perintah show database untuk menampilkan seluruh database yang tersedia, dan dapat dilihat bahwa database rumah sakit telah berhasil dibuat. Berikutnya, saya memilih database rumah sakit menggunakan perintah use agar seluruh tabel dibuat di dalam database tersebut. Selanjutnya, saya membuat tabel pasien. Tabel ini memiliki primary key, yaitu ID pasien, kemudian atribut nama pasien, alamat, dan nomor HP. Berikutnya, saya membuat tabel poli yang memiliki primary key ID poli dan atribut nama poli. Selanjutnya, saya membuat tabel dokter. Tabel ini memiliki primary key ID dokter serta foreign key ID poli yang menghubungkan tabel dokter dengan tabel poli. Berikutnya, saya membuat tabel pemeriksaan. Tabel ini memiliki primary key ID periksa, kemudian foreign key ID pasien, dan foreign key ID dokter sebagai relasi dengan tabel pasien dan dokter. Membuat tabel pembayaran. Tabel ini memiliki primary key ID buyer dan foreign key ID periksa. Atribut ID periksa diberi unique, karena hubungan antara pemeriksaan dan pembayaran adalah one-to-one, sehingga satu pemeriksaan hanya memiliki satu pembayaran. Berikutnya, saya membuat tabel obat yang terdiri dari primary key ID obat, kemudian atribut nama obat dan harga obat. Terakhir,
saya membuat tabel detail obat. Tabel ini merupakan hasil implementasi dari hubungan many-to-many antara tabel pemeriksaan dan tabel obat. Oleh karena itu, ID periksa dan ID obat digunakan sebagai primary key gabungan foreign key yang menghubungkan kedua tabel tersebut. Selanjutnya, saya menggunakan perintah sort tables untuk memastikan seluruh tabel berhasil dibuat. Berikutnya, saya menggunakan perintah text untuk melihat struktur tabel pasien sehingga dapat diketahui nama kolom, tipe data, serta primary key yang digunakan. Selanjutnya, saya juga menampilkan struktur tabel dokter untuk memastikan foreign key telah terbentuk. Selanjutnya, saya akan menampilkan struktur tabel pemeriksaan yang memiliki relasi dengan tabel pasien dan dokter. Berikutnya, saya menampilkan struktur tabel pembayaran. Selanjutnya, saya menampilkan struktur tabel obat. Terakhir, saya menampilkan struktur tabel detail obat sebagai tabel penghubung antara pemeriksaan dan obat. Dengan demikian, proses data definition language telah selesai. Database beserta seluruh tabel berhasil dibuat sesuai dengan rancangan model data relasional yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan Data Manipulation Language atau DML. DML digunakan untuk memanipulasi data pada database, seperti menambahkan data, menampilkan data, mengubah data, dan menghapus data. Pertama, saya menambahkan data ke tabel pasien menggunakan perintah insert into. Selanjutnya, saya akan menambahkan data pada tabel poli. Berikutnya, saya menambahkan data dokter beserta ID poli sebagai foreign key yang menghubungkan dokter dengan tabel poli. Selanjutnya, saya menambahkan data pemeriksaan. Data ini menggunakan ID pasien dan ID dokter sebagai foreign key. Berikutnya, saya menambahkan data pembayaran yang terhubung dengan tabel pemeriksaan. Selanjutnya, saya menambahkan data obat beserta harga obat. Terakhir, saya menambahkan data pada tabel detail obat sebagai tabel penghubung antara tabel pemeriksaan dan tabel obat. Selanjutnya, saya menggunakan perintah select untuk menampilkan seluruh data pada tabel pasien. Berikutnya, saya menampilkan data pada tabel poli. Selanjutnya, saya menampilkan data pada tabel dokter. Berikutnya, saya menampilkan data pada tabel pemeriksaan. Selanjutnya, saya menampilkan data pada tabel pembayaran. Berikutnya, saya menampilkan data pada tabel obat. Terakhir, saya menampilkan data pada tabel detail obat. Selanjutnya, saya menampilkan data dari beberapa tabel menggunakan join. Query ini menggabungkan tabel pemeriksaan, pasien, dokter, dan poli sehingga informasi dapat ditampilkan dalam satu hasil query. Selanjutnya, saya menggunakan perintah update untuk mengubah nomor telepon pasien dengan ID pasien 1. Setelah dilakukan update, saya menampilkan kembali data pasien untuk memastikan perubahan berhasil. Berikutnya, saya mengubah total pembayaran menggunakan perintah update. Selanjutnya, saya menampilkan kembali tabel pembayaran untuk memastikan data telah berubah. Terakhir, saya menggunakan perintah delete untuk menghapus data pada tabel detail obat berdasarkan ID periksa dan ID obat. Tabel ini menggunakan primary key gabungan.
sehingga kedua kolom digunakan sebagai kondisi penghapusan. Selanjutnya, saya menampilkan kembali isi tabel detail obat untuk memastikan data berhasil dihapus. Dengan demikian, proses Data Manipulation Language atau DML telah selesai. Saya telah mendemonstrasikan perintah insert, select, update, dan delete sesuai dengan struktur database yang telah dibuat sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.